Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat satu kebahagiaan ini pemirsa, bisa bertemu dengan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Ya, Iskandar Mahmud Badarudin. Jadi ini adalah sudah keturunan yang saya ketujuh dari Pak Ratu Purwoyo. Yang ketujuh. Sang bangsawan dari keturunan raja daripada Demak ini hijrah ke Palembang. Itu ada 27 orang yang dipimpin oleh ini Pangeran Sidoing Lautan. Kan ada keturunannya yang tinggal di sini kan? Ya itu tadi ya saudaranya. Ya. Raden Ki Gedeng Suro. Ki Gedeng Suro inilah yang kemudian menjadi Raja Palembang. Sebenarnya Sultan Mahmud Badarudin Joyowikromo itu yang pertama. Bukan. Ya. Enggak, yang pertama di sini kan Sultan. Pendirinya. Bukan. Sultan Susun Abdurrahman. Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam. Kemudian dia menobatkan anaknya menjadi sultan, ialah Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lagos sebagai Sultan Palembang yang kedua. Kemudian Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lagos ingin menobatkan putranya Pak Ratu Purwoyo, tapi belum sempat dinobatkan menjadi raja. Jadi Fajar harinya dirajum. Ada sebanyak suksesi banyak ya. Sampai pada sampai kepada Mahmud satu loh. Mahmud satu ya. Tapi enggak, kita gini. Kita di dalam kitab, saya ada kitab. Itu tidak mengenal angka Romawi. Ya. Tidak ada. Sultan seperti ini Masjid Agung sekarang, Masjid Agung Sultan Muhammad Badarudin Joyowikromo. Iya. Tidak ada beberapa ada yang enggak lah, ada yang mau protes untuk ditambah ke satu, tapi letterless mana? Kan? Yang dua juga enggak ada. Adalah Sultan mengambil Raden Hasan itu mengambil nama kecil. Nama kakek buyutnya dia. Jadi Raden Hasan anak Sultan Muhammad Badarudin bin Sultan Susunan Ahmad Najamuddin bin Sultan Mahmud Badarudin Joyowikromo. Jadi terkadang orang ini satu dua itu bapak anak. Kita tidak seperti di Jawa ada Romawi, dan itu harus ada pembuktian ya stambu. Yang sangat kita sayangkan adalah Van Spaenhoven, De Graaf, kemudian ada lagi yang tahun 75 itu yang mengubah daripada sejarah tentang kesultanan. Kita diubah ini, nah banyak yang dari kita ini mengambil daripada apa yang ada di Belanda yang sudah diubah oleh Belanda. Ini yang. Tapi yang murninya, yang aslinya itu kita ya. Jadi karena kebiasaan. Pak Yudi? Karena kebiasaan ada nama raja yang sama. Yang mana yang tua disebut satu, disebut dua. Padahal di Palembang itu tidak kenal yang begitu. Jadi Sultan Mahmud Badarudin Joyowikromo, Sultan Mahmud Badarudin Raden Hasan. Dan dia menobatkan putranya. Ini panjang ini kita ini jalurnya meloncat-loncat ya. Ada anak, dia menobatkan anaknya Sultan 1819, dia menobatkan anaknya Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu. Ada 4 yang dibuang. Ya, ini ada 4 yang dibuang ini. Paling banyak sultan yang dibuang ini Palembang. Zaman-zaman terakhir transisi yang di atas 18 abad-abad ke atas. Karena VOC pada waktu itu kan bangkrut. Nah, 1796 dari VOC ini bangkrut, kemudian diambil langsung oleh pemerintah Belanda kolonial. Makanya di seluruh Indonesia 18 ke atas itu banyak perang-perang. Termasuk ya di Ponorogo. Tapi kan selalu yang terkenal itu Sultan Mahmud Badarudin Joyowikromo, kemudian Sultan Mahmud Badarudin II. Ya kan? Harusnya Sultan Susuhunan Mahmud Badarudin atau Sultan Ratu Mahmud Badarudin. Ratu itu raja. Nah ini yang harus diperjelaskan, diluruskan oleh sejarah. Ada lagi yang menarik, misalnya Mahmud Badarudin Joyowikromo itulah yang menyatukan lagi Palembang dengan sesama keturunan Palembang. Karena pada saat Pak Ratu Purwoyo wafat dizalimin dianiaya ini, maka wasiat daripada Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lagos, dia karena kecewa dia kepada anaknya Raden Abu Bakar, ada Pak Ratu Purwoyo wafat dizalimin dianiaya sepeninggalku.
yang kuwasiatkan sebagai penggantiku adalah adikku, yaitu Raden Uju. Raden Uju. Bergelar dia sebagai Sultan Agung Komarudin Sri Truno sebagai Sultan Palembang Darussalam yang ketiga. Akan tetapi kembali lagi kepada anaknya daripada Sultan Muhammad Mansur Jainglanggo dari istrinya yang bernama Nyimas Senguk. Dalam hal ini ada dua sultan, yaitu Sultan Adam Alimuddin sama Jaya Wikramo yang bergelar Sultan Mahmud Badruddin. Nah, di antaranya ada suksesi juga. Ya, setelah mereka berkelana sekarang pulang, ya. Itu terjadi lagi Suksesi. Cuma yang menarik di antara kesultanan itu kan selalu berkaitan dengan kemelayuan, berkaitan dengan keislaman, kan gitu tuh. Oh, iya. Satu Laporan Belanda 1800 antara 1815 sampai 1819 itu Sultan Mahmud Badarudin itu adalah Raja Melayu terkaya. Melayu berarti kan seluruh jazirah Melayu. Iya. Nah, ini yang paling kaya. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya ketika penaklukan 1841 ternyata yang harta yang didapatkan di keraton itu tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, ini tanda tanya, tapi kemarin saya mendapatkan informasi bahwa kemungkinan itu Raffles. Kan Raffles sempat masuk. Iya. Karena ada dua peta yang masuk, Inggris dan Belanda Pada saat itu. Iya. Karena ingin memperebutkan daripada wilayah Bangka Belitung yang banyak timah, di mana Bangka Belitung masuk dalam kekuasaan daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Tapi kalau di Palembang ekonominya perdagangan kan waktu itu Iya. ya. Banyak ya perdagangan. Perdagangan ya, umumnya perdagangan kan. Dan memang perdagangannya besar sekali. Itu ada catatan-catatan Belanda itu Rempah-rempah mungkin ya. ada macam-macam. Jadi rempah, timah, emas, terus emas tuh. Ada emas juga. Kemudian lagi hasil hutan. Lada. Dan lada itu tidak hanya ditanam di Bangka. Di wilayah Sumatera Selatan, di bagian belakang atau bagian atas itu ada. Dan bahkan masa raja itu ada piagam Ya. yang memerintahkan masyarakat untuk menanam beragam lada, beragam rempah. Jadi kalau sampai kepada Sultan Iskandar Mahmud Badarudin itu apa? Gimana itu ceritanya? Jadi gini, itu? ini Itu ceritanya, mungkin singkatnya gitu. Singkatnya gini, saya adalah hasil musyawarah mufakat. Jadi saya tidak menobatkan diri sendiri. Iya, betul. Tapi diminta oleh para sesepuh. Dalam hal ini dari zuriat perwakilan zuriat daripada Sultan Susun Abdurrahman Khalifatul Mu'in Sunan, Sultan Palembang pertama mendirikan kesultanan. Kemudian dari zuriat perwakilan Sultan Muhammad Mansur Jainglanggo, kemudian ya Sultan Palembang Darussalam kedua, Sultan Agung Komarudin, Sultan Mahmud Jaya Wikramo, kemudian Sultan Sultan Ahmad dan Jambuddin Adikusumo, kemudian Sultan Muhammad Badruddin, kemudian sudah daripada Sultan Susuh dan Mahmud Badruddin dalam manuskrip Belanda disebut SMB 2, kemudian Sultan Ahmad Jamin Pagar Ratu, kemudian Sultan Susuhan Husin Diaudin dan Sultan Ahmad Hajin Prabu Anom sebagai sultan terakhir. Dan 4 sultan di belakang ini itu dibuang Belanda. Kan ada 11, tapi satu yang tidak berberita ada Sultan Anom Alimuddin yang ada suksesi tadi. Sultan Susunan Mahmud Badruddin bersama anaknya Sultan Ahmad Hajin Pagar Ratu itu dibuang ke Ternate. Ya. Nah, sepeninggalnya sebelum berangkat dia mewasiatkan memanggil pada keponakannya Sultan Ahmad Hajin Prabu Anom untuk dapat meneruskan pemerintah ini. Nah, ini menemui beliau berangkat tanggal 3 Juli 1821. Pemerintahan disebutkan ya memang ada beberapa suksesi antara tarik menarik dan ya suksesi politik, akan tetapi 4 sultan ini, Sultan Husin Diaudin, adiknya daripada Raden Hasan atau Sultan Susun Mahmud Badruddin itu juga dibuang di Krukut Betawi. Ya. Nah, 1980 dibalikan pindahkan ke di Kawatu Kurap karena sudah tidak layak lagi di Krukut Betawi. Makam daripada seorang sultan berada pada pinggiran genangan got ya ini ya. Saluran air. Saluran air. Kemudian yang terakhir Sultan Ahmad Jamin Prabu Anom
itu sampai sekarang makamnya belum ditemukan, disebut oleh Belanda sebagai Sultan Amuk. Karena ya, ditangkap, kemudian karena mengamuk ditangkap, kemudian dibuang ke Batavia, kemudian dibuang ke Banda. Di Banda juga dia mengamuk, kemudian dibuang lagi ke Manado. Sampai sekarang makam Sultan terakhir dari Sultan Palembang Darussalam itu belum ditemukan. Jadi ada informasi di Manado, tapi persis lokasinya belum. Tidak dijelaskan. Dia pernah sama 2005 sama Pak Edi Santana, sama juga Pak Yan Suri sebagai ketua DPR. Edi Santana sebagai wali kota. Kami ke Manado ingin istilahnya menemukan lah ya, untuk tapi belum menemukan daripada itu. Dan dipesankan kepada zuriat-zuriat yang ada di Manado, kalau ditemukan tolong kabarkan kepada pemerintah Kota Palembang. Dengan 4 ini, selain daripada ini ya terkadang ya Belanda kan memecahnya, jadi antara Sultan ini dengan Sultan ini berkhianat kepada tetapi sebenarnya itu strategi mereka untuk melawan Belanda semua. Selain suksesi tentang di kerajaan juga di kesultanan. Itu ininya. Ini sangat menarik untuk kita nanti dengan budayawan Yahudi akan mengangkat secara lebih detail tentang bagaimana itu kerajaan, tentang kesultanan, tentang bangunan-bangunan keraton, tentang ada di hadis Bukhari yang 1176 Hijriah itu nasab sultan-sultan terus tambung itu untuk kelurusan daripada sejarah ini. Kalau kepastian angka tahun atau apa, kita masih punya banyak dokumen Belanda. Dan perjanjian-perjanjian itu banyak sekali. Waktu almarhum Pak Johan Hanapi itu menyebutkan di Universitas Leiden ya, lebih banyak. Coba yang perlu kita cari juga sebetulnya di Inggris. Di Inggris sama di Belanda. Karena yang kita inginkan adalah manuskrip pada waktu itu adalah berbahasa Arab lah. Itu yang lebih detail asli. Kita yang kan memang bukan yang kemudian diartikulasikan ke bahasa Belanda yang menurut versi dia yang terus-menerus ingin wong Palembang ini dengan peta kekuatan yang sangat besar, mereka tidak mampu, agak sedikit repot menghadapi Palembang ini. Jadi ya mulai diadu nih antara anak-anak keturunan daripada Sultan bangsawan Palembang ini. Mungkin konten-konten berikutnya akan kita lebih perjelas lagi. Kita itu kan yang lebih tertarik itu masyarakat sekarang ini kan bahwa akar budaya kesultanan itu sampai sekarang itu turun-temurun itu menjadi perilaku daripada masyarakat Sumatera Selatan, boleh dikatakan ya, tapi Palembang paling tidaknya kepada sikap perilaku yang lebih Islami. Nah, itu yang orang senang dengan kota Palembang itu sampai sekarang, bahwa bercerita tentang Palembang, bercerita tentang Melayu dan Islam. Itu sama budaya Yahudi itu. Kalau Aceh itu Serambi Mekah, maka Palembang ini disebut Serambi Madinah. Jadi gini, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Jadi dia menetapkan diri sebagai pemimpin negara, juga pemimpin agama. Jadi agama begitu diperhatikan. Betul. Dan masa kesultanan ada di strata itu Pangeran Nato Agamo. Pangeran Penghulu Nato Agama. Yang membawahi Pangeran Penghulu yang menata daripada peran daripada Islam, karena di zaman Sultan Abdurrahman itu Kesultanan Turki Utsmani itu 3 Maret 1666 itu mengakui daripada Kesultanan Palembang Darussalam.